akan membuat video dari tugas video yang ketiga program pembinaan. Dan dimana saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang visi gender? Yang saya pahami tentang visi gender ini yaitu ingin membangun generasi pembelajar mandiri panjang hayat, artinya itu generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan dan selalu memperbaiki diri dengan tidak bergantung pada orang lain, dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, serta Tuhan secara terus-menerus tanpa ada batasan sampai akhir hayat. Jadi visi gender ini kita mengajarkan kepada murid atau kepada anak, yaitu agar anak cinta akannya ilmu pengetahuan, yaitu dia tidak ingin bergantung kepada orang lain, dia mau belajar dengan diri sendiri. Misalkan dia mau belajar, nah kita harus tahu nih sama diri kita sendiri, kita harus cinta dulu sama diri kita. Nah, jika kita sudah cinta dengan diri kita, maka kita bisa belajar atau mendapatkan ilmu tersebut dengan baik. Dan juga artinya itu yang dimana generasi tersebut cinta akan ilmu pengetahuannya. Jadi kalau misalkan kita udah cinta sama diri kita, nah maka kita juga harus cinta kepada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, yang kedua, apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi gender? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus cinta kepada diri kita, kita harus tekun belajarnya, kita harus yang namanya selalu semangat dalam melakukan aktivitasnya. Nah, jika kita sudah melakukan itu semua, maka kita akan cinta juga yang namanya sama ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan atau yang sudah kita raih. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan dari Bimba IEO? Nah, tujuan Bimba IEO ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tujuan utama dan juga tujuan khusus. Yang pertama itu tujuan utamanya yang dimana seluruh keluarga besar Bimba yang berdampak besar. Nah, tujuan khususnya ini menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara efisien. Secara keseluruhan tujuan utamanya itu Bimba IEO mewajibkan semua orang dewasa yang ada di komunitas Bimba untuk belajar dan juga berbuat baik. Jadi tujuan utama Bimba IEO kita harus yang namanya mau belajar, mau melakukan sebuah aktivitas. Dan kalau misalkan kita sudah mau belajar, maka kita akan mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan atau ilmu yang kita dapatkan. Nah, selain belajar juga kita harus bisa berbuat baik. Nah, berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu misalkan ada anak yang merasa kesulitan atau merasa kesusahan dalam menghidupkannya, maka kita harus tegur kepada anak tersebut. Nah, kita harus bisa mengajarkannya. Kita juga harus bisa yang namanya memberikan materinya dengan sempurna atau dengan cara menyenangkan. Nah, jadi tujuan utamanya itu, tujuan utama keseluruhan Bimba IEO ini, yaitu kita harus bisa yang namanya mau belajar setiap hari atau sampai dengan panjang hayat. Dan juga kita harus peduli kepada anak, kita harus bisa berbuat baik kepada semua orang, baik itu anak, motivator-motivator lainnya. Nah, yang keempat, apa yang membedakan antara Bimba IEO dengan lembaga pendidikan lainnya? Nah, kalau Bimba IEO ini merupakan proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak yang dimana serta merupakan sebuah wadah untuk menerapkan dan menjaga literasi paradigma Bimba dan juga Bimba. Nah, apa sih bedanya Bimba dengan lembaga lain? Kalau Bimba IEO ini dia mengajarkannya dengan cara menyenangkan, dengan cara apa? Dengan cara fun learning, dengan cara smart system dan juga individual system. Dan juga bahwa metode Bimba ini dia juga mengajarkannya dengan cara tidak ada paksaan. Misalkan anaknya lagi sedih atau misalkan anaknya lagi kurang semangat, kita tidak bisa memaksakan anak tersebut. Biarkan anak itu pengennya apa, kemauannya apa, dan yang anak itu ingin lakukan apa.
maka kita sebagai masyarakat tidak boleh yang memaksakan kehendak atau keinginan anak. Nah, apa sih bedanya? Kalau misalkan di lembaga lain, dia ini tidak diajarkan seperti dengan cara tidak ada dengan nyanyinya atau tidak ada dengan lagu-lagu bidangnya. Nah, lembaga ini misalkan di TK itu dia hanya mengajarkan huruf-huruf vokal, misalkan ayat ABC, huruf A B C D sampai Z misalkan, terutama dengan cara bernyanyi, dengan saja. Kalau misalkan di dunia ini kita dengan cara kita berdialog dulu agar apa? Agar anak itu mau dan siap untuk belajar. Kalau misalkan anak yang siap, maka kita tidak boleh memaksakan anak tersebut. Nah, kalau di lembaga pendidikan lainnya, misalkan TK itu dia hanya hanya diajarkan dengan cara mewarnai atau misalkan diajarkan dengan berhitung 1 sampai 5 atau berhitung sampai 3. Nah, setelah itu mereka diajarkan untuk bermain-main. Misalkan diajak bermain ke lingkungan sekitar. Nah, kalau di Bimba ini tidak. Di Bimba ini dia ada tahapannya. Kita berdialog dulu kepada anak agar anak bisa antusias dalam belajarnya, agar anak semangat dalam belajarnya. Setelah itu kita memberikan atau menanyakan kepada anak, anaknya mau apa dulu nih, apakah mau mewarnai atau mau tarik-tarik. Misalkan anak yang mau tarik-tarik, lalu kita berikan modul tersebut. Kalau misalkan anak yang mau mewarnai, maka kita harus memberikan sebuah gambar yang dimana bisa diwarnai oleh anak tersebut. Nah, misalkan anak yang maunya nggak mau apa-apa, nah itu kita harus tahu dulu nih, anak ini lagi apa, anak ini lagi kenapa. Kita harus menanyakan kabar terlebih dahulu, tidak boleh memaksakan kemampuan atau keinginan anak yang dimana anaknya sedang cenderung atau lagi berhenti. Oke, baik, cukup sekian hasil pemaparan tugas ujian yang ketiga program kebinaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.